kalian yang mau kerja ke Jepang nih khususnya ya, yang masih bingung dan pengen nyari job gitu ya teman-teman, saya ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi yaitu sepengalaman saya gitu ya di job ini, Kaigo Dai Service kayak gitu teman-teman. Yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa tuh berdak. Ya, ketemu lagi di channel Iwan Irawan Kun dan ini video part keduanya ya teman-teman. Setelah sebelumnya saya bikin video tentang pekerjaan saya. Dan pada intinya ya teman-teman, pekerjaan saya tuh nggak terlalu berat ya, tidak terlalu membutuhkan tenaga yang ekstra kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan capek ya pasti yang namanya kerja dimanapun pasti capek ya teman-teman. Nggak ada pekerjaan yang sangat-sangat nggak capek kayak gitu ya teman-teman. Kemungkinan ada di dunia ini tapi jarang banget ya. Kebanyakan yang kerja itu pasti capek, entah itu pikiran, entah itu batin, entah itu dari segi tenaga yang kita keluarkan kayak gitu teman-teman. Nah, khusus untuk kalian gitu ya yang baru ketemu saya ya di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian teman-teman sambil saya ngabuburit ya, kebetulan sekarang tuh hari kedua puasa ya di Jepang. Hari kedua puasa tanggal berapa sekarang sih? Tanggal 2 3 tanggal 3 teman-teman ya. Sekarang libur saya gitu ya, sambil ngabuburit saya mau cerita ke kalian, mau sharing ke kalian ya. Barangkali ada yang dapat manfaatnya ya alhamdulillah ya gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian yang mau kerja ke Jepang nih khususnya ya, yang masih bingung dan pengen nyari job gitu ya teman-teman, saya ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi yaitu sepengalaman saya gitu ya di job ini, Kaigo Dai Service kayak gitu teman-teman. Nah, untuk alurnya ya melanjutkan yang video kemarin sebelumnya gitu ya. Yang pertama, setelah kita menjemput si lansia gitu ya, menjemput si lansia dari mobil gitu ya. Karena memang ini kan dari rumahnya masing-masing dijemput, ada khusus penjemputnya kayak gitu ya, dan khusus mobil penjemputan yang disiapkan dari perusahaan kayak gitu. Nah, itu biasa aja karena memang mereka tuh, bisa jalan kaki sendiri ya teman-teman, tapi tetap kita harus mamoranai to ikinai kayak gitu ya, harus menjaga, harus, memperhatikan kayak gitulah. Pada intinya supaya tidak ada kecelakaan kayak gitu ya. Entah itu jatuh, kesandung, atau kejedot kayak gitu ya teman-teman. Bahkan kalau misalkan yang lebih parah kepleset kayak gitu kan. Jadi itu harus kita pertimbangkan, harus kita jaga kayak gitu teman-teman. Dan memang sebenarnya tanggung jawabnya yang namanya Kaigo itu sangat luar biasa ya teman-teman. Karena menyangkut terkait kesehatan, kemudian tanda-tanda vital, nyawa kayak gitu ya teman-teman. Karena kita mengurus atau menjaga makhluk hidup, terutama itu manusia gitu teman-teman, bukan hewan kayak gitu. Nah, dilanjut lagi setelah kita beres gitu ya, mempersiapkan semuanya, misalkan semuanya nih udah kumpul ya teman-teman, udah kumpul kita kasih ocha gitu ya. Kegiatan yang pertama yaitu Taiso teman-teman. Itu di jam sekitar jam berapa, jam 10 kurang lebih ya, jam 10 kurang lebih itu udah harus mulai Taiso kayak gitu. Taiso ini berlangsung sekitar 1 jam teman-teman, 1 jam. Itu dipimpin oleh salah satu gitu ya, seseorang dari staf tersebut yang hadir di hari tersebut gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saya ya bagian Taiso gitu ya, jadi apa namanya tuh, Tantosanya misalkan ya, jadi penanggung jawabnya, berarti saya harus melaksanakan Taiso sedemikian rupa ya teman-teman. Dan sebelum Taiso dimulai itu, kita tuh harus banyak berbincang-bincang sama lansia gitu ya, supaya mereka tuh mood-nya tuh digerakin dulu kayak gitu teman-teman, supaya mood-nya itu membaik dan naik kayak gitu teman-teman. Ya istilahnya kayak gitulah. Ya, oke. Setelah beres, kita berbincang-bincang, kita pastiin dulu sekarang tanggal berapa, hari apa gitu ya, kemudian tangkinya kayak gimana. Setelah dari tangki kita lanjut ke menu gitu ya, menu makan siang hari ini kita akan makan apa, kayak gitu teman-teman. Kemudian, nah setelah beres semuanya itu di Kak Kuning, kita memperkenalkan diri juga. Maaf ya teman-teman agak berlepotan begini, belepotan. Ya, dikarenakan saya juga masih belajar ngobrol kayak gini ya teman-teman, dilanjut ya, setelah Jikosokai ya, kenapa harus ada Jikosokai? Karena si Ryosa itu teman-teman kebanyakannya yang sering lupa ya atau demensia kayak gitu ya teman-teman. Dalam bahasa Jepangnya itu ninchiso ya. Mereka tuh jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa nama kita, kemudian asal kita dari mana, yaitu sebagai koekake aja sih sebenarnya gitu ya, bumbu-bumbu aja penyedap kayak gitu ya, biar nggak terlalu hambar gitu ya ketika kita isatsu. Nah dilanjut setelah beres misalkan ya,
Aitsatsu dan lain-lain yang saya bahas tadi. Nah, gimana dong Taiso-nya tuh, Kak? Misalkan ya, itu kita ngelakuinnya apa aja. Nah, untuk di perusahaan saya, teman-teman, untuk Taiso itu nggak terlalu berat sih ya. Kita tuh cukup duduk gitu ya. Cukup duduk kemudian kita melakukan, apa yang, dilakukan di video gitu ya, teman-teman. Jadi kita tuh disediakan TV, kemudian yang termasuk di dalamnya ada video juga untuk Taiso. Jadi kita ngikutin aja gitu ya. Misalkan Shinkoku shite kudasai misalkan ya. Hana kara ikyo shite tokuchi kara haite misalkan kayak gitu ya, teman-teman. Itu sangat gampang banget, tapi ya tetap kita harus membutuhkan skill bahasa, teman-teman. Jadi karena kan memang sih dulu waktu saya SMK gitu ya, teman-teman, saya juga bergabung di OSIS gitu ya, dari mulai SMP gitu kan. Jadi, sedikitlah kita punya pengalaman berbicara gitu ya, berbicara di depan publik. Akan tetapi teman-teman, dikarenakan itu kan beberapa tahun yang lalu gitu ya, jadi kita tetap harus mengasah bahasa kita gitu. Terutama kan ini bukan bahasa Indonesia gitu kan, ini tuh bahasa asing gitu ya, bahasa asing ditambah lagi bahasa Jepang tuh salah satu bahasa tersulit di dunia kayak gitu, teman-teman. Nah, pada intinya, kalau misalkan sekarang kita speak bahasa Indonesia juga agak sedikit belepotan kayak gini ya, teman-teman. Kita banyak belepotnya, banyak a, i, u, e, o-nya gitu ya, kayak gitunya, teman-teman. Apalagi kita berbicara dalam bahasa Jepang kayak gitu. Tapi dengan beriringnya waktu gitu ya, teman-teman, ditambah kalau misalkan kita belajar tiap hari gitu ya. Ya kalau saya sih nggak belajar sebenarnya ya, teman-teman. Ya kalau misalkan ditambah belajar itu lebih bagus lagi menurut saya ya, lebih bagus lagi. Yang pertama dari penambahan kotoba, kemudian cara berbicara kayak gitu. Nah, pada dasarnya teman-teman, berbicara di depan orang-orang Jepang, nah untuk di Kaigo Dai Service ini itu bahasannya itu sama-sama aja gitu, nggak terlalu banyak menyimpang ke sana ke sini, kecuali kalau misalkan kita berbicaranya tatap muka langsung satu-satu gitu, teman-teman. Misalkan saya, si A dan si B itu berbicara gitu ya. Nah, itu si A dan si B itu ada kemungkinan pembahasannya akan di luar pembahasan dari yang seperti biasanya dari kegiatan gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan sekarang pembahasan kayak Taiso itu bahasa yang kita ucapkan monoton, teman-teman. Kebanyakannya tuh kayak misalkan Hanakara ikyoste fu to kuchikara haite. Kemudian Ryo kata mochi agetara ikyoste orsta stong to hakimasu. Kayak gitu doang, teman-teman. Jadi nggak terlalu rumit kayak gitu. Nah, akan tetapi yang jadi rumitnya di dalam bahasa ya, teman-teman, khususnya kalau misalkan kita moshi okuri atau bukan pergantian sip sih. Kalau misalkan di dai service itu nggak ada sip-sipan, teman-teman, tapi moshi okuri di dai service itu kebanyakannya membagikan informasi kyoyu ya, teman-teman, kepada staf yang lain. Misalkan kita mengalami sesuatu hal atau menemukan sesuatu hal ya, teman-teman, bukan mengalami ya, menemukan sesuatu hal yang janggal di si Ryosa ini. Misalkan si Ryosanya panas, atau kalau enggak si Ryosanya bilang ke kita, aduh misalkan daerah ini sakit, misalkan ya, kita harus bisa bertanya, mengkonfirmasi, kemudian memastikan. Setelah kita memastikannya gitu, setelah beres memastikan, langsung kita harus berbagi ke staf lain, kemudian tanya juga ke apa namanya tuh, ke atasan kita. Kalau misalkan ada kanggosi ya ke kanggosi kayak gitu, teman-teman. Nah, ditambah lagi apa ya, kalau misalkan beres Taiso sampai jam 11. Nah, jam 11 ini ada notore, teman-teman. Kita kasih bagikan gitu ya. Udah ada namanya masing-masing dan udah kita persiapkan dari sebelumnya gitu ya. Notore itu jadi kayak misalkan mengisi apa ya, mengisi kayak soal-soal kayak gitu, teman-teman. Entah itu gambar yang disamakan, misalkan di dalam gambar ini cari 3 perbedaan atau 10 perbedaan kayak gitu. Kemudian ada keisang juga, perhitungan kayak gitu ya. Matematikanya juga ada. Kemudian kanji kuisu gitu ya. Minasan kanji kuisu itu kayak misalkan kuis kanji kayak gitu ya. Ditambah lagi apa ya lah, pokoknya macam-macam lah ya, notari itu untuk kayak ujian-ujian gitu sih, teman-teman. Jadi kita tuh ngisi soal-soal gitu doang ya. Nah, itu dalam jangka waktu kurang lebih 50 menit. Nah, sebelum jam 12 siang, di antara jam 12 kurang 15 atau jam 12 kurang 20 menit itu si notorenya kita kumpulin kembali, teman-teman, kita beresin. Setelah kita beresin, persiapan menuju ke makan siang gitu ya. Makan siangnya dimulai jam 12 pas kayak gitu, teman-teman. Jadi waktu 15 menit atau 20 menit ini kita gunakan untuk beres-beres dulu, kemudian kita shodoku, teman-teman. Shodoku
Taishodoku ya. Jadi Taishodoku tuh mendisinfeksi tangan gitu ya teman-teman. Lupa lagi, pokoknya shodoku lah istilahnya kalau di Jepang. Apa sih, lupa lagi anjir kalau bahasa Indonesianya tuh shodoku tuh. Mendisinfeksi tangannya tuh pakai, lah kalau misalkan dulu corona apa sih teman-teman, itulah pokoknya ya. Kok tiba-tiba emang kalau misalkan kita belajar bahasa Jepang sama Indonesia tuh kadang-kadang kalau misalkan bahasa Jepang bisa, bahasa Indonesia susah. Nah kadang-kadang di bahasa Indonesia kita berbicara, di bahasa Jepangnya susah kayak gitu teman-teman, jujur. Jadi belepotan di sini di dalam otak tuh. Maaf ya teman-teman. Karena memang saya masih terbatas di public speakingnya teman-teman. Tapi terima kasih banyak yang ini, yang teman-teman yang udah support saya gitu ya. Dilanjut lagi, setelah beres Sudoku gitu ya teman-teman, kita langsung ke Koku Taiso. Ini Taiso yang kedua ya. Koku Taiso itu Taisonya mulut teman-teman. Jadi kayak misalkan A I U E O gitu deh. Gitu doang ya teman-teman. A I U E O, kemudian ada lagi nama Mugi, nama Gome, nama Tamago dengan Hayakuchi de Haseshina itu ikenai kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengucapkannya dengan cepat kayak gitu. Itu dalam jangka waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Nah, setelah beres Koku Taiso, kita langsung Shokuji Okubarimasu, teman-teman. Jadi kita membagikan makanannya kayak gitu ya. Kita bagikan makanannya sesuai takaran dan nama tray-nya itu teman-teman, obong atau apa, tray-nya itu ya, yang berisi makanan lauk pauk kayak gitu ya teman-teman. Itu udah dikasih nama, udah dikasih nafuda namanya. Nah, si nafuda ini udah pastilah kita harus mengingat kanji nama-nama orang Jepang si lansia yang menggunakan apa, perusahaan kita gitu teman-teman, yang bergabung di perusahaan kita gitu ya. Aduh belepotan sumpah. Maaf banget ya teman-teman. Ini sekarang udah jam berapa ya? Jam setengah 5, dan memang sangat-sangat kurang fokus teman-teman dikarenakan lapar. Ya. Oke, setelah kita beres lah ya itu ceritanya beres, kita ngebagiin makanan itu ya. Langsung lanjut kita setel musik makanan kayak gaya-gaya Eropa kayak gitu teman-teman. Itu cuma musik doang ya, musik doang. Setelah beres misalkan mereka beres makan, ada yang khususnya gitu ya, mereka tuh ada yang dari rumah bawa obat setelah makan atau sebelum makan. Ini harus ya teman-teman, wajib kita cek gitu, jangan sampai salah gitu ya. Karena memang kalau dulu gitu ya, sebelum dikasih tahu ya dari Kumiai bahwa anak magang, saya kan magang teman-teman. Anak magang itu sebenarnya nggak boleh ngasih minum obat ke Ryosa kayak gitu teman-teman. Kemarin tuh udah ada gitu ya arahannya. Jadi mulai dari 1 bulan kemarin ya teman-teman, saya nggak diwajibkan dan sangat dilarang kalau misalkan saya ngasih minum obat ke Ryosanya teman-teman. Jadi nanti antara yang orang Jepangnya langsung atau yang mempunyai visa TG kayak gitu teman-teman. Nah kalau visa TG itu boleh, nomasete mo daijobu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian apalagi ya? Kalau misalkan udah beres itu ya kita anai ya, suruh beresin di sini gitu kan, mereka masih bisa sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan yang jalan kakinya agak sedikit ada gangguan, kita bantu alihin gitu ya. Ya pada intinya kalau misalkan beres makan ya kan, itu si cucian piringnya tuh harus diberesin kayak gitu teman-teman. Jadi diberesinnya itu mereka sendiri yang harus beresinnya kayak gitu teman-teman. Jadi tetap dilatih kemandirian ya teman-teman kayak gitu ya. Jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan tenaga kita dan kemudian eee, memberikan servis yang berlebihan kayak gitu. Itulah poin plusnya kalau misalkan kita kerja di Kaigo di Jepang teman-teman. Entah ada kemungkinan ya teman-teman di pekerjaan lain pun sama kayak gitu. Tapi kan ini yang berhubungan langsung dengan lansia kan, kita ya teman-teman berhubungan dengan orang lain gitu ya, khususnya di Kaigo kayak gitu. Nah, setelah beres ya mereka tuh disuruh apa, ugai, setelah ugai suruh apa, hamigaki itu tuh, sikat gigi ya, beres sikat gigi, kemudian lanjut semuanya kalau udah beres ya, obat dan toilet dan lain-lain ya teman-teman, itu langsung Taiso kedua teman-teman. Nah, pokoknya Taiso kedua itu nggak jauh beda pokoknya ya sama Taiso pertama. Nah, setelah beres Taiso kedua ada yang namanya recreation teman-teman. Recreation ini adalah rekreasi ya. Rekreasi itu biasanya menjadwal ya teman-teman. Entah itu karaoke, entah itu live musik, entah itu
jalan-jalan keluar, entah itu apa, 2.000 jalan-jalan keluar kayak misalkan naik mobil kemudian ke suatu tempat kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi kayak basket, bowling, dan lain-lain lah pokoknya ya. Diusahakan, si Ryosa ini supaya bisa senang kayak gitu teman-teman. Nah, setelah beres itu ya lanjut ke jam 3 ya teman-teman. Jam 3 maaf, tadi saya nggak sebutin jamnya, pokoknya 1 jam lah semuanya jaraknya teman-teman. Berarti kalau misalkan dari tadi kita membahas makan ya dari jam 12 beres sampai jam 1 kita Taiso, sampai jam 2 kita rekreasi, sampai jam 3 itu persiapan untuk Oyatsu teman-teman. Nah, Oyatsu juga kisaran waktunya itu di antara sekitar 30 menit kurang lebih ya. Setelah jam 3 lebih 30 menit, berarti jam 15.30 menit gitu ya teman-teman, kita mempersiapkan kalau misalkan di musim dingin itu ada uwagi teman-teman. Uwaginya itu kita, kita bagikan lagi ke penggunanya masing-masing kayak gitu. Setelah beres, ya kita persiapan untuk pulang teman-teman. Untuk pulang itu persiapannya di jam, eee, 3.40 teman-teman kayak gitu ya. Jam 3.40 itu kita udah wajib beres penggantian sepatu, kemudian apa, wagi tadi ya udah semuanya udah di Kiseru. Nah, setelah beres itu ya teman-teman, mereka tuh dikarenakan ke rumahnya masing-masing tadi ya, jadi kita tuh harus membantu berjalan menuju ke mobil kayak gitu. Nah, beres dari sana, misalkan semuanya udah beres lah naik mobil, udah dianterin kayak gitu ya teman-teman, kita di angka jam 4 ya teman-teman, di jam 4 biasanya itu udah beres atau jam 4 lebih 10 menit lah biasanya itu udah beres semuanya ya teman-teman. Nah, lanjut kita beres-beres gitu ya, bersih-bersih kayak meja, kursi, kemudian persiapan otore lagi buat besoknya, kemudian, penyiapan nafuda orang-orang yang akan datang di hari esok kayak gitu teman-teman, kemudian beres-beres toilet dan lain-lain lah. Pokoknya ini nggak terlalu berat teman-teman, benar-benar nggak ada yang beratnya gitu. Tapi yang bikin beratnya nanti di video berikutnya ya teman-teman, saya akan, bandingkan plus minusnya tuh. Kalau misalkan kalian mau kerja ke Jepang lebih baik job apa kayak gitu ya, biar kalian ada gambaran kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya beres-beres semuanya persiapan itu, ya cukup dengan waktu 1 jam teman-teman. 1 jam itu kalau misalkan 2 orang ya, 2 orang 1 jam. Nah, kita biasanya ada senggang waktu sekitar 30 menit nih, yang bisa kita santai kalau misalkan nggak ada orang Jepang. Tapi kalau misalkan ada orang Jepangnya biasanya kita dikasih, arahan job, "Coba bantuin ini dan lain-lain." Tapi kalau misalkan nggak ada, ya paling kita bikin tempat sampah dari kertas kayak gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitulah. Dan setelah beres itu ya di jam 18, berapa sih? Jam 17.30 kita udah langsung pulang kayak gitu tuh teman-teman. Jadi pada intinya kerja di Kaigo Dai Service di perusahaan saya tuh, yang pertama nggak ada shift malam teman-teman, siang doang, terus nggak ada lembur, terus apalagi ya, ya paling segitu doang sih teman-teman, apalagi ya, nggak ada yang kelewat kayak. Ya kalau misalkan ada yang kelewat nantilah di video berikutnya saya share lagi informasinya teman-teman. Mohon maaf karena saya emang udah sedikit nggak terlalu fokus ya. Mohon maaf bila misalkan ini kata-katanya banyak yang berlibatnya. Yang pasti coba kalian bantu juga ya, bantu apa penyampaian saya supaya dapat mudah dicerna oleh kalian. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.